membantah semua omongan Lisa Mariana itu poin-poinnya termasuk yang soal somasi bang. Benar, soal video yang diminta sama katanya Pak RK ke Lisa itu yang pertama. Yang kedua soal respon Pak RK pada saat dia tahu Lisa hamil, kemudian sama uang 100 juta yang disisipkan di paket obat COVID itu gimana Pak? Kami tidak terlalu banyak komentar terkait gosip yang disampaikan. Maksud saya bahwa somasi yang disampaikan kepada klien kami itu sudah ada. Nah, kami sudah jawab somasi tersebut. Nah, kenapa? Karena Pak Ridwan Kamil kan sudah membantah tidak ada hubungan dalam bentuk apapun, hubungan personal, hubungan profesional tidak ada. Nah, karena tidak ada hubungan profesional itu jelas, makanya semua itu sudah disampaikan di dalam jawaban somasi kami yang kami sampaikan ke mereka gitu dengan kuasa hukumnya LM. Jadi itu sudah clear. Lanjut, kami sudah menyampaikan jawaban atas somasi yang disampaikan oleh kuasa hukum mereka. Jadi itu clear semuanya. Jadi terkait hubungan sudah tidak ada lagi. Bang, kalau soal isi somasi bang, Barreskrim itu apa bang yang dari Pak RK sendiri laporan itu, terus seperti apa tindak lanjutannya seperti apa? Teman saya akan saya mungkin bisa menjawab. Terima kasih Bang. Jadi begini, mungkin perlu saya jelaskan apa saja sih yang dilaporkan terkait dengan pasal-pasal yang paling diperbuat gitu kan. Ini juga menjadi suatu mungkin bermanfaat lah buat kita semua gitu kan, pengguna medsos terutama, yaitu adanya pasal 35 Undang-Undang ITE. Pasal 35 ini mengatur kepada setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak secara melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pasal ini diatur kemudian junto dengan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITE, di mana ancaman hukuman sampai 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Jadi tadi menjawab dari teman tadi yang mengenai tuduhan dari saudara LM mengenai bukti-bukti yang katanya punya bukti-bukti, ini harus hati-hati gitu. Tidak hanya kepada LM dan juga kepada yang lain. Jika mengunduh suatu transaksi informasi elektronik ke dalam suatu bentuk digital dan kemudian ke medsos ya, ke TikTok, Instagram, di mana itu jelas merusak nama baik dan seolah-olah itu dianggap bukti yang otentik. Contoh misalkan saudara LM mengatakan bahwa dia mempunyai anak dari Pak RK. Hati-hati itu, apakah dia mempunyai bukti otentik? Kalau tidak, pasal ini berbicara gitu, yang seolah-olah ada bukti otentik bahwa itu anaknya Pak RK. Padahal itu kan hanya sebatas bicaranya dia gitu. Nah, kemudian juga terutama di sini juga adanya pasal 27A, di mana bunyi pasal ini intinya adalah barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui oleh umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Jadi di sini kalau tuduhan mengatakan seperti ini seperti itu tanpa ada dasar bukti otentik, maka itu masuknya pencemaran nama baik atau menyerang kehormatan. Dan di sini jelas ancaman hukumnya cukup tinggi ya gitu. Yang tadi 12 tahun, yang pasal 27-nya 2 tahun. Demikian. Berarti Pak RK nggak main-main ya untuk menjebloskan LM ini ke penjara, Pak? Sekarang gini Pak, betul. Pertanyaannya di sini bukan soal main-main atau tidak main-main. Di sini menjadi pembelajaran kepada kita semua gitu, bahwa kita boleh membicarakan berpendapat apapun boleh, tapi kan ada rules-nya, ada koridornya gitu. Janganlah kita menimbulkan kebencian, kegaduhan, apalagi fitnah, menyerang kehormatan seseorang gitu. Karena kalau tidak ya nanti saling hujat menghujat. Nah, untuk meredam ini makanya kami dan Pak Ridwan Kamil sepakat untuk meredam ya. Akhirnya melakukan upaya hukum. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ridwan Kamil setuju untuk menempuh upaya hukum. Gitu. Bang, isi somasinya apa sih buat apa yang dimiliki Pak Ridwan Kamil untuk menyangkal hubungannya sama Lisa, Bang? Pak Ridwan Kamil kan sudah menyampaikan klarifikasinya. Itu jelas ya, beberapa waktu yang lalu. Nah, hari ini juga kami tegaskan
bahwa tidak ada hubungan dalam bentuk apapun Pak Ridwan Kamil dengan yang bersangkutan. Tidak ada hubungan personal, tidak ada hubungan profesional, itu semua tidak ada. Dan semua itu sudah kami jawab di dalam somasi yang disampaikan oleh pengacara LM kepada Pak Ridwan Kamil. Itu clear, Pak? Termasuk tidak pernah ke hotel bareng? Tidak pernah.